Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Edwin Pratama dengan NPM 2151040145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian aset tetap. Apa sih aset tetap itu? Aset tetap adalah properti yang umumnya dimiliki oleh setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jenis aset ini bersifat jangka panjang sehingga dipastikan tidak akan dilelang dalam waktu dekat. Contoh aset tetap dalam perusahaan adalah barang yang bernilai sangat penting bagi perusahaan. Dalam ulasan kali ini UCBC akan membahas tuntas mengenai pengertian jenis, contoh, hingga karakteristik aset tetap. Pengertian aset tetap adalah aktivitas tetap atau aset tetap, aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan operasional. Biasanya aset ini mendatangkan keuntungan finansial di masa depan dengan jangka waktu lebih dari setahun. Sederhananya, aset tetap adalah properti yang merupakan harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang dan tidak dapat langsung dicairkan menjadi uang tunai dalam kurun waktu setahun. Sedangkan beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli yaitu aktiva berwujud yang dimanfaatkan untuk operasi perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan pada kegiatan normal perusahaan. Karakteristik aset tetap biasanya dari aset tetap adalah berbentuk fisik dan tertulis di neraca sebagai aset properti dan peralatan. Adapun properti tersebut digunakan untuk kegiatan produksi, diantaranya sebagai berikut. Dapat disusutkan, aset tetap adalah jenis aset yang dapat mengalami penyusutan. Hal ini menggambarkan keausan dan juga tingkat depresiasi saat penggunaan aset tersebut. Memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Setelah itu, aset tetap adalah jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang menghasilkan keuntungan besar. Pasalnya, barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Klasifikasi aset tetap. Dengan berbagai karakteristik yang dimiliki, membuat aset ini dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan. Jadi dalam akuntansi perusahaan, tanah dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Investasi peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat besar yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Misalnya inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Metode penyusutan aset tetap. Agar evaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka Anda harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Berikut ini beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap. Penyusutan garis lurus. Apabila Anda menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka Anda harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun. Pemakaian rumus penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang nilai residu aset atau umur pemakaian. Misalnya, perusahaan dikali ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta.
dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan nilai residu 1 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset tetap adalah sebesar biaya penyusutan sama dengan 8 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun sama dengan Rp 7 juta per 5 tahun. 1/4 juta per tahun. Penyusutan saldo menurun ganda dibandingkan dengan metode garis lurus. Penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan pasalnya. Nominal biaya penyusutan lebih besar hingga 2 kali lipat. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi ganda. Lanjut, berdasarkan metode saldo menurun ganda. Dalam waktu 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000 saja. Penyusutan saldo menurun tunggal meskipun dilakukan dengan penuh hati-hati, metode saldo menurun ganda kerap tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu, sebagai opsi kedua, Anda dapat menerapkan metode penyusutan saldo menurun tunggal dengan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikali persen depresiasi tunggal. Lanjut. Penyusutan jumlah angka tahun selanjutnya. Itu ada metode dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan umur pemakaian dikali biaya aset dikurang nilai residu per jumlah angka per tahun. Lanjut, perolehan aset tetap. Aset tetap bisa diperoleh dengan cara mulai dari pembelian aset sistem, barter, surat berharga hingga donasi berikut ini. Adalah penjelasan yang lengkapnya. Pembelian tunai aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara dimasukkan ke dalam pembukuan perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset dapat dipakai ditukar dengan surat-surat berharga. Salah satu cara perolehannya aset tetap adalah melalui pertukaran surat berharga. Nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Diperoleh dari hadiah atau donasi selanjutnya. Cara memperoleh aset tetap adalah dengan cara donasi atau transfer tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama seperti aset tetap lainnya. Contoh aset tetap itu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya tentu berbeda sesuai dengan kebijakan masing. Namun, umumnya yang menjadi aset tetap adalah tanah bangunan, mesin produksi, gedung, perkantoran, mobil, perusahaan, furnitur seperti sofa, perangkat komputer, hingga mesin produksi. Itulah pengertian tentang aset tetap. Jadi, dalam berbisnis, aset tetap sangat tergantung dengan penanaman modal dari investor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.